warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Khairul bariyah nadrah ilayya. Khairul bariyah nadrah ilayya. Ma anta illa kanzul atiyah. Ma anta illa kanzul atiyah. Amma ba'du. Salam hormat, tanda khidmat kepada para dewan juri yang dirahmati Allah. Salam istiqomah, tanda mahabbah kepada para hadirin hadirat yang dirindui Rasulullah. Saya yakin yang mendengar, yang melihat dan menyaksikan, kita semua adalah generasi pemuda. Baik yang akan menuju masa muda, atau yang tengah merasakan masa muda, atau bahkan yang telah melewati masa muda, kita semua sama-sama dinamakan generasi pemuda. Berbicara tentang pemuda, maka tidak lepas dari masa muda, yang mana masa muda merupakan masa yang penuh cita, penuh keinginan, penuh harapan, dan masa depan. Lalu, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, hal apakah yang telah kita lakukan sebagai pemuda untuk bangsa, negara, dan agama? Dalam satu makalah dikatakan, Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Dalam makalah ini tersirat makna bahwa pemuda memiliki beban dan tuntutan di masa mendatang, yakni menjadi seorang pemimpin. Baik pemimpin untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk bangsa dan negara, bahkan pemimpin untuk agama Islam tercinta. Namun, di zaman sekarang ini, atau populer dengan istilah zaman now, para remaja menjadi incaran, para pemuda menjadi buram. Karena zaman now yang ditayangkan tidaklah sesuai dengan syariat Islam. Kebobrokan moral yang terus menggerogoti para pemuda dan remaja dengan menghasut para pemuda dan remaja untuk menyimpang dari aturan Islam yang ada. Astaghfirullahaladzim. Padahal Allah Ta'ala telah mengingatkan kita di dalam firman-Nya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Maka jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Hadirin hadaniyallah wa iyyakum rahimakumullah. Masalah yang tengah kita hadapi saat ini adalah masalah ilmu dan adab. Ilmu sudah mulai dijauhkan, bahkan ditinggalkan. Akibatnya terjadilah suatu keadaan di mana oleh Al-Atas disebut the loss of adab, hilangnya adab. Hasil akhirnya adalah ditandai dengan lahirnya para pemimpin-pemimpin yang bukan saja tidak layak memimpin umat, melainkan tidak memiliki akhlak yang luhur dan tidak memiliki kapasitas intelektual dan spiritual yang mencukupi. Tidak bisa dibayangkan jika penerus yang demikian menjadi penerus bangsa kita. Bisa hancur dunia ini. Coba kita renungkan sejarah-sejarah Islam, di mana Islam selalu mampu melahirkan generasi hebat, dambaan umat yang walaupun masih di usia belia, namun mampu menorehkan tinta emas dan mengharumkan nama Islam, serta membawa Islam memenangkan peradaban. Coba kita tengok kisah Zaid bin Usamah, di mana beliau diangkat oleh Rasulullah SAW
menjadi komandan pasukan kaum muslimin dalam penaklukan negeri Syam, di mana beliau masih berusia 18 tahun. Coba kita tengok kembali kisah Imam Asy-Syafi'i yang telah hafal Al-Quran pada usia 9 tahun, serta Ibnu Sina yang telah hafal Al-Quran pada usia 5 tahun dan kini mampu menjadi bapak kedokteran dunia. Masya Allah. Apakah tidak mungkin kita sebagai pemuda menyamai prestasi generasi yang telah mereka ukir di zamannya? Tentunya sangat mungkin kita menyamai prestasi mereka, karena memang sudah seyogianya kita sebagai pemuda dan remaja masa kini melanjutkan perjuangan Islam terdahulu. Jangan ikuti budaya now yang hanya merusak moral peradaban aset bangsa. Perdalamlah ilmu agama, ngaji biar mengerti supaya bisa mawas diri. Sudah tidak zaman lagi pemuda hura-hura. Sudah waktunya yang muda semangat cari pahala dan menegakkan kebenaran. Kita tegakkan kebenaran di negara kita. Buktikan bahwa pemuda dan pemudi zaman now mampu menjadi pejuang Islam yang tangguh yang mengembalikan kejayaan Islam. Wahai kita pemuda Islami, mari berjuang untuk negeri. Allah dan Rasul kita taati, jadilah kita pemuda sejati. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf teramat dalam apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.